warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mohon maaf nih, mendadak karena baru ingat ternyata kita masih kurang pertemuannya ya, baru sebenarnya nggak kurang sih, cuma eh, biar maksimal, maksimal ya. Jadi minimal itu kan 14 pertemuan, maksimal 16 pertemuan. Nah ini coba kita maksimalkan. Sekarang itu sama UAS sudah 14 ya, sama UAS. Jadi sama hari ini 15, nanti satu pertemuan itu absen tugas ya nanti. Jadi ada total ada 16. Jadi nanti hari ini kita eh, melanjutkan terkait dengan perancangan rantai chain, kemudian kisi-kisi soal UAS dan juga untuk penjelasan tugas. Kan belum ada tugas ya untuk yang eh, elemen mesin ini. Nggak, aku nggak bisa bukan. Udah kelihatan belum? Belum ya? Belum, Slide-nya belum. belum terlihat, Pak. Kok nggak bisa ya? Nggak, harus tutup kali ya. Ini bagus. Baik, kita mulai lanjutkan perancangan chain. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan definisi, kemudian eh, konsep-konsep chain, bagian-bagian chain ya kemarin, mulai dari sprocket, kemudian pitch, lingkar kisar, diameter luar dan sebagainya. Sekarang kita mulai coba ke perhitungan perancangan rantai dan juga contoh soal di rantai. Jadi yang pertama terkait dengan safety factor atau faktor keamanan terhadap rantai, itu didefinisikan sebagai rasio antara kekuatan patah terhadap beban total sisi penggerak rantai atau WP per W. Ya, nanti mungkin di belakang ada cara mencari kekuatan patah, WP, dan juga beban total. Jadi kalau ada B-nya itu berarti kekuatan patah, kalau W aja itu berarti beban total. Nah, safety factor merupakan rasio atau perbandingan antara kekuatan patah dengan beban totalnya. Atau secara umum, safety factor WP per W. Jadi kalau kita belajar secara umum di mekanisme, di perancangan, di teknik mesin, eh, safety factor merupakan beban beban izin, tegangan izin dibagi dengan tegangan maksimum ya.
dan nilai safety factor itu minimal 1. Besarannya itu tergantung dari jenis material atau jenis produk yang kita buat. Misalnya proses produksinya itu gampang atau susah, kemudian rumit atau tidak ya, kemudian faktor resikonya itu besar atau kecil, bendanya statis atau dinamis. Jadi kalau faktor resikonya besar, tentu nilai safety faktornya akan semakin besar. Semakin banyak pergerakan, maka akan semakin besar pula nilai safety factor. Jadi berbeda-beda. Tapi minimal bahwa nilai beban yang terjadi itu sama dengan beban maksimal yang diizinkan. Itu untuk secara umum. Kalau untuk rantai, tadi beban patah dibagi dengan beban total. Ya sama seperti di secara umum. Kalau secara umum tadi beban yang diizinkan dibagi dengan beban maksimum. Dan kemudian untuk kekuatan patah itu bisa kita hitung dari pitch. Kemarin pitch itu dari titik pusat lingkar kisar 1 ke lingkar kisar berikutnya, atau dari engsel 1 ke engsel berikutnya. Itu pitch kemarin ya. Jadi dari titik pusat lingkar kisar pada sprocket ke titik pusat lingkar kisar berikutnya pada sprocket, atau dari engsel ke engsel. Nah, untuk menghitung kekuatan patah tergantung dari jenis rantainya. Kalau rantai roll, kemarin ada 3 jenis ya rantai. Jadi rantai bus, rantai roll, dan rantai sunyi atau silencer. Yang sering digunakan adalah rantai roll. Untuk rantai roll, rumus kekuatan patahnya adalah 106 kali pitch kuadrat. 106 kali pitch kuadrat. Sedangkan untuk yang silent itu beban patah 106 kali pitch aja ya, tidak ada kuadratnya. Kemudian untuk beban total pada sisi penggerak rantai, beban ini tadi beban patah ya, atau kekuatan patah. Sedangkan beban totalnya atau W-nya itu sama dengan semua gaya yang bekerja pada rantai. Itu gaya tangan sial, Ft ditambah gaya sentrifugal, Ft ditambah tarikan rantai karena faktor pengendoran atau Fs. Jadi ada 3 jenis beban yang terjadi pada rantai: tangan sial, sentrifugal, dan tegangan tarikan yang terjadi karena adanya pengendoran pada rantai. Ini beban total merupakan penjumlahan dari Ft, Fc, dan Fs. Ini untuk gaya tangan sial, daya yang ditransmisikan atau P dibagi dengan kecepatan rantainya. Ini untuk nilai safety atau faktor keamanan. Jadi nanti di rantai kita gampang karena membaca tabel sudah mendapatkan banyak parameter. Contohnya ini ada di buku Kurmi ya, tabel-tabel ini di bagian chain atau rantai. Misalnya di sini untuk menunjukkan putaran yang diizinkan. Jadi kita mau mencari putaran yang diizinkan atau N ya, N besar. Pada pinion. Pinion itu sprocket yang kecil. Kemarin sprocket kecil pinion, sprocket yang besar gear ya. Nah, ini kita bisa mencari nilai putaran ya, atau N besar itu ketika sudah diketahui nilai pitch-nya atau P-nya. Dan juga tergantung dari nilai jumlah gigi pada sprocket pinion. Jadi ada jumlah gigi pada sprocket senior Andre ya. Pinion ya. Jadi ada jumlah gigi pada sprocket yang kecil pinion. Kemudian ada pitch-nya pada pinion, maka kita bisa mencari nilai
putarannya. Jadi ada jumlah gigi pinion, ada pitch, kita bisa mencari eh, nilai jumlah putarannya. Misalnya jumlah giginya 19, ya, kemudian pitch-nya itu 20, maka nilai putarannya adalah 1450, gitu ya, untuk jenis roller chain. Ini yang sering digunakan roll chain ya, atau silent chain, yang push chain jarang digunakan. Ini kalau misalnya nilainya pas, kalau nilainya ternyata tidak ada di tabel, prinsip kemarin kita gunakan angka di atasnya yang terdekat, yang lebih besar. Misalnya nilai nilai jumlah gigi pinionnya itu 18 atau 16 lah ya, 16. Maka kita makainya bukan yang 15 tapi yang 19. Jadi bukan dibulatkan ke yang terdekat tapi memakai yang terdekat yang di atasnya. 19 misalnya. Kemudian untuk eh, pitch-nya itu misalnya 19 juga misalnya. Maka kita pakai yang 20. Jadi 19, 20. Maka nilai putarannya atau RPM-nya adalah 1450. Kemudian daya yang ditransmisikan, kalau daya itu kemarin kita di belt, rumusnya adalah tegangan kali kecepatan ya, atau bisa juga dari rumus torsi. Torsi kan sama dengan P kali 60 bagi 2 Pn. Ya. Kalau di rantai kita bisa menggunakan parameter tadi yang sudah didapatkan, yaitu beban patah WP. Kemudian kecepatannya V, N, safety factor, ya, dan KS. KS merupakan faktor servis. Nah, faktor servis itu ada K1, K2, K3, itu nanti sesudah ini kita bahas ya. Itu tergantung dari jenis produk yang kita pakaikan rantai. Misalnya bekerjanya 8 jam, 16 jam, atau 24 jam. Kemudian cara pemberian rantainya, olinya itu seperti apa. Nah, itu masuk ke faktor servis. Kemudian daya yang ditransmisikan oleh rantai berdasarkan tegangannya. Kalau tadi berdasarkan beban patah ya. Kalau berdasarkan tegangannya maka kita bisa menggunakan rumus tegangan dan juga luas area. Tegangan dan luas area. Jadi kalau berdasarkan beban patah, kita berdasarkan dayanya itu berdasarkan beban patah dan faktor keamanan. Tapi kalau berdasarkan tegangan, bantalan, maka tegangan dan juga luas areanya. Tegangan kali luas area kali kecepatan V dibagi dengan faktor servis. Ya, ini untuk untuk mencari nilai daya ya, daya. Misalnya daya pada rantai kita bisa kita dapatkan nilainya ketika nilai putarannya sudah diketahui, RPM-nya berapa yang sisi kiri, dan juga jenis rantainya. Kemarin kan jenis rantai ada rantai 1, B, 2, B3, B12, B sampai 16B dan seterusnya ya. Jadi ketika jenis rantainya sudah diketahui dan juga kecepatan putarannya sudah diketahui juga, maka kita bisa mencari nilai dayanya. Jadi daya bisa didapatkan dari perhitungan berdasarkan beban patah dan tegangan bantalan, juga bisa dicari menggunakan tabel ketika daya dan kecepatannya sudah diketahui. Ini untuk tadi yang faktor servis yang sudah dijelaskan. Ada 3 jenis faktor servis. Yang pertama itu adalah faktor bebannya. Ya. Faktor beban itu ada 1, 1,25, dan 1,5. Nah, kita kalau misalnya beban yang bekerja pada benda kita, rantai kita itu bebannya konstan,
maka kita nilai 1 untuk faktor servis, faktor bebannya K1-nya. 1,25 kalau bebannya bervariasi dengan ada sedikit beban kejut. 1,5 atau maksimal kalau bebannya adalah beban kejut besar atau besar ya. Kemudian yang kedua adalah K2 merupakan faktor pelumasan. Faktor pelumasan ya tergantung bagaimana cara kita memberikan pelumasan pada mesin kita, rantai kita. Kalau pelumasannya dilakukan secara terus-menerus, maka kita kasih nilai K2-nya 0,8. Tapi kalau pelumasannya itu sesekali di drop, ya, maka 1. Tapi kalau pelumasannya secara kontinu, secara periodik ya. Jadi yang pertama kontinu itu nilai K2-nya semakin kecil. Ya. Karena kalau diberikan pelumasan secara kontinu, maka beban untuk pelumasannya akan semakin sedikit. Ya. Tapi kalau semakin jarang diberikan pelumasan, maka faktor pelumasannya akan semakin besar. Atau bebannya pada rantai itu akan semakin besar. Kemudian yang ketiga adalah faktor penggunaan rantainya. Kalau rantai tersebut digunakan pada mesin yang bekerja 8 jam per hari, maka nilainya 1. Kemudian kalau 16 jam per hari 1,25. Tapi kalau digunakan 24 jam secara terus-menerus, maka nilai faktor ratingnya atau ketiganya ini akan semakin besar karena bebannya akan semakin besar. Kemudian ini untuk tabel yang menunjukkan jumlah gigi. Jadi kita mau menentukan jumlah gigi pada pinion. Jadi ada jenisnya dan juga ada rasio kecepatannya. Jadi kita nanti bisa menentukan jumlah gigi. Kemudian untuk daya yang ditransmisikan, kalau diketahui jumlah gigi pada sprocket yang kecil, kemudian diketahui juga pitch-nya, maka kita bisa mencari putarannya ya, yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Nah, kita masuk ke contoh. Jadi di contoh kasus itu kita suruh mendesain rantai dengan daya motor 15 kW, kemudian putaran pada sprocket yang besar atau gearnya itu 1000 rpm, kemudian putaran pada pinion sprocket yang kecil 350 rpm. Kita suruh merancang, mendesain rantai yang dibutuhkan kita. Ya. Yang pertama kita menghitung rasio kecepatannya. Kemarin di awal sudah disebutkan bahwa untuk rasio rantai itu merupakan perbandingan terbalik antara putaran dengan jumlah gigi. Putaran dengan jumlah gigi. Kalau di belt itu perbandingan terbalik antara putaran dengan diameter pulinya ya. Nah ini karena yang diketahui adalah putarannya, maka rasionya bisa kita dapatkan dari perbandingan putarannya. Di sini N1-nya 1000, kemudian N2-nya 350 rpm, sehingga rasio kecepatannya 2,8, 2,86 atau dibulatkan 3. Nah, 3 ini bisa kita dapatkan dari tabel untuk mendapatkan berapa jumlah gigi pada pinionnya. Jadi 3, rasio kecepatannya 3 di sini ya. Kemudian jenisnya roller, maka kita bisa mendapatkan nilai jumlah gigi pinionnya adalah 25. Ya. Jumlah gigi pinionnya 25. Ya. Kemudian jumlah gigi pinion
didapatkan 25, kita bisa mencari jumlah gigi sprocket yang besar atau T2. Tadi rumusnya adalah perbandingan terbalik antara putaran dengan jumlah gigi. N1, N2-nya diketahui, T1-nya sudah kita dapatkan barusan, sehingga kita bisa mendapatkan nilai T2-nya. T2-nya. Kemudian kita mencari nilai desain daya. Desain daya merupakan perkalian antara daya motor dengan nilai faktor servisnya. Faktor servis itu K1 kali K2 kali K3. Tadi K1 itu merupakan jenis bebannya. Ya. Kalau 1 tadi merupakan beban bervariasi, beban kecil ya. Kemudian 1,25 beban variasi dengan beban kejut menengah. Kemudian 1,5 bebannya besar, beban kejut besar. Karena di dalam kasus ini bebannya adalah beban kejut besar, maka nilai K1-nya kita ambil yang 1,5. Kemudian K2 tadi terkait dengan cara memberikan pelumasannya ya. Cara memberikan pelumasan. 0,8 kalau pelumasannya dilakukan secara rajin atau terus-menerus. Jadi dicelupin. 1 kalau pelumasannya dilakukan secara drop atau dilakukan secara berkala. Kemudian periodik itu nilainya 1,25 apabila cara pemberian pelumasannya itu tidak tentu atau periodik, jadi jangka waktunya lebih lama. Kemudian untuk K3 tadi nilainya 1, 1,25 dan 1,5 tergantung dari penggunaan rantainya. 1 kalau 8 jam per hari 1,25, kalau 16 jam per hari, kalau 1,5 kalau 24 jam atau terus-menerus. Kita ambil penggunaan mesin rantai ini yang 16 jam per hari, sehingga kita bisa mendapatkan nilai faktor servisnya itu 1,875. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai desain dayanya adalah 15 kali 1,875, yaitu 28,125 kilowatt. Nah, di sini saya besarin biar kelihatan. Jadi di tabel ini kita bisa mendapatkan hubungan antara kecepatan pinion yang kecil ya, atau N1, tadi kan 1000 rpm kan, yang N besar itu 350 rpm. Kemudian daya yang ditransmisikan itu 28,125. Jadi 1000 rpm, ini ya, rpm 1000 kita kan, yang kecil. Ini kita cari yang 28,125. Itu masuk jenis apa? Nah, ini yang jadi di rantai ini kan ada 2 helai ya. Dari sisi kiri, sisi kanan kan. Itu sisi kiri helai 1, sisi kanan helai 2. Jadi nilai di sini itu nilai per helai. Jadi nanti berarti kita kalikan 2. Ya. Misalnya di sini 28 kilowatt. Berarti kita mencari nilai power di sini itu 28, minimal 28 dibagi 2. Ya. Minimal 14. Jadi putarannya adalah 1000 rpm. Ini kita cari, kita mau cocoknya jenis rantai 6, 8, 10, 12, atau 16. 1000 rpm. Kalau yang 6 kan berarti ini 2,03 kan, kali 2 baru 4,06. Belum masuk ke 28,125, belum masuk ya. Jadi nggak kuat nariknya nanti. Kemudian yang kedua 5,09 kali 2 sekitar 11-an juga nggak kuat untuk narik 28. Kemudian berikutnya 8,97 kali 2
ya sekitar 18-an, ini juga nggak kuat. Kemudian yang berikutnya 15,65 kali 2, sekitar 3, 3, 31, 32-an ya. Berarti masuk kan? Berarti kita cocok menggunakan eh, jenis rantai jenis 12. Jelas ya, jenis rantai 12. Nah, kalau sudah kita dapatkan jenis rantai 12, maka kita bisa eh, mendapatkan parameter-parameter yang lainnya. Seperti yang di tabel kemarin sudah dijelaskan di awal, ada 12 jenis 12. Maka kita bisa mendapatkan nilai pitch-nya adalah 19,05, kemudian nilai roller diameternya 12,07, kemudian lebar minimumnya 11,68, dan beban patahnya itu 57,8. Ini keliru ya. Harusnya 57,8 bukan 559. Karena tipenya adalah tipe duplex ya. Ini kan ada dua dua jenis ya, dua sisi. Itu. Kemudian berikutnya adalah eh, kita mencari nilai-nilai desain parameter dari rantai berikutnya. Yang pertama adalah diameter lingkar pitch-nya. Kemarin di awal sudah dijelaskan, yaitu P kali kosekan 180 bagi T1. Kalau nyari T1-nya, nyari pitch-nya kemarin itu dikalikan sinus. Tapi kalau nyari diameternya dikalikan kosekan, karena lawan dari sinus. Nilai pitch-nya sudah didapatkan, nilai T1-nya sudah didapatkan, sehingga kita bisa mendapatkan nilai diameter lingkar pitch pada pinion rantai yang kecil. Kemudian untuk diameter lingkar pada sprocket yang besar sama, cuma jumlah giginya itu adalah jumlah gigi pada sprocket yang besar atau T2. D1, D2 didapatkan. Kemudian kita berikutnya adalah mencari nilai V-nya atau kecepatan. Rumusnya umum yaitu PdN per 60. PdN per 60. Diameternya sudah didapatkan 0,152. N1-nya itu sudah didapatkan yaitu 1000 rpm. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai 7,96 meter per second. Kemudian untuk beban rantainya, beban rantai sudah dijelaskan tadi merupakan daya motor dibagi dengan kecepatan. Daya motor 15, kecepatan 7,96. Maka beban rantainya adalah 1844. Safety factor merupakan beban patah dibagi dengan beban total. Ya, beban totalnya tadi, ini beban total daya motor dibagi kecepatan, karena yang diketahui daya motor dan kecepatan. Tapi kalau yang diketahui yang lain nanti pakai cara yang lain. Seperti tadi misalnya FT gaya tangan sial, kemudian gaya sentrifugal, dan gaya akibat pengendoran rantai FT, FC, dan FS. Itu perkaliannya kalau yang diketahui itu ya. Kemudian untuk beban patahnya tadi diketahui di tabel itu 57 ya. Ini bukan 59, 57 57,8. 57,8 dibagi kali 10 pangkat 3 dibagi 1844. Nilai safety faktornya kurang lebih 30-an lah ya, 30-an. 30-an. Jadi nilai safety faktor 30-an, kita cek di tabel apakah sudah aman atau belum. Nah, ini untuk mencari keamanan atau sudah masuk range aman atau belum, kita lihat di tabel. Jadi pitch-nya adalah, berapa pitch-nya tadi? 19,05 ya. 19,05. Berarti di antara, ini kan nggak ada kan? 12, 15, 20, 25, berarti kita pakai yang di atasnya kan?
berarti 20 sampai 25. Ya. Kemudian putarannya itu tadi yang pinion 1000 rpm. 1000 rpm. Sehingga nilai safety faktornya itu 12,9. Jadi kalau nilai safety, tadi kan safety faktor itu tergantung dari banyak hal, mulai dari cara kegunaannya mesin kita buat apa, kemudian statis dinamikanya, faktor resiko dan sebagainya. Ini juga tergantung dari kalau di rantai tergantung dari jenis rantainya, tergantung dari pitch-nya, tergantung dari putaran pinionnya. Ini kita dapatkan untuk pitch 19,05 itu berarti di range 20 sampai 25. Kemudian putarannya itu 1000 rpm. Berarti nilai safety factor minimalnya itu 12,9. Jadi kalau tadi kita dapatkan 30-an berarti sudah aman ya, sudah aman. Jadi 30-an sudah aman. Nah, 30-an. Kalau kita hasil safety faktornya di bawah 12,9 maka rantai kita nggak bisa mentransmisikan daya atau mungkin faktor untuk eh, patahnya putusnya itu lebih cepat. Jadi safety factor udah aman. Berikutnya kita mencari jarak pusat minimum pinion dan gear itu 30 sampai 50 kali pitch. Kita bisa 30, bisa 31, bisa 32, bisa 49 dan seterusnya. Ini kita ambil 30 pitch, maka jarak pusat antara pinion dan gearnya itu 30 kali pitch, yaitu 19,05 kali 30, 572 mm. Kemudian untuk mencegah terjadinya kekendoran pada rantai, biasanya jarak antar pusatnya itu diturunkan 2 sampai 5 mm. Jadi boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Jadi jarak antar pusatnya itu 572 dikurangi bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Ini kita ambil 4. Jadi X-nya itu 568. X sudah didapatkan, kita bisa mencari jumlah link rantainya. Karena panjang rantai itu link rantai atau K dikalikan dengan pitch ya kemarin ya. Karena untuk mencari jumlah link itu hanya butuh jumlah gigi pinion, jumlah gigi gear, kemudian jarak antar pusat yang sudah kita dapatkan barusan, pitch, hanya itu aja. Dan ini sudah diketahui semua sehingga kita bisa mendapatkan nilai jumlah link rantainya adalah 110. Jumlah link rantai sudah didapatkan, kita bisa mencari panjang rantainya, yaitu jumlah link dikalikan dengan pitch. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk rantai, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada mungkin sebelum ke kisi-kisi dan tugas mungkin disiapkan siakat dulu untuk absen ya.
Oh, kelas A dulu mungkin ya. Jadi ini kan kita pertemuan ke-14 ya. Pertemuan ke-14. Pertemuan ke-16 ini adalah UAS. Ke-15 ini nanti tugas ya. Tugas. Untuk yang kelas A nih, sudah nih, sudah kelas A ya. Udah atau belum? Udah Pak. Ya, kalau ditanya jawab ya. Jangan diam-diam aja. Yang kelas B malah udah ini ya berarti ya. Udah 15 ya. Udah? Bapak. Belum Pak. Udah ya. Sudah Pak.
Kelas C ini juga udah mentok ya. Ya kan? Udah, kelas D sama kelas E tolong disiapin biar cepet. Kelas C sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tolong kameranya diaktifin ya. Kameranya minta tolong diaktifin dulu. Pengguna Zoom sampai nih ya? Kok nggak ada orangnya? Pengguna Zoom sampai nih? Pengguna Zoom siapa? Atau ya, Suban. Pengguna Zoom siapa ini atau ya? Kurang tahu, Pak. Coba tolong nggak namanya dan ininya tolong di ini. Atau saya absen satu-satu nih kalau pengguna Zoom nggak ini nih, nggak muncul. Pengguna Zoom siapa nih? Siapa tadi pengguna Zoom? Imam Kurniawan ya? Pengguna Zoom tadi Imam Kurniawan bukan? Bukan, Pak. Raffi Fadali bukan? Pengguna Zoom. Iya, Pak. Hadir, Pak. Kenapa, Pak? Tadi pengguna Zoom ya? Oh, nama saya Reva Dali, Pak. Enggak. Yang pengguna Saya Zoom tadi pakai siapa? akun ini, Pak Untirta. Oh, Hidayat Ramadan ini ya? Mana nih Hidayat Ramadan? Hidayat Ramadan mana nih orangnya?
Hidayat Ramadan, mana nih Hidayat Ramadan? Mana Hidayat Ramadan? Ini saya screenshot dulu nih Hidayat Ramadan. Halo Pak. Kamera laptop saya rusak Pak. Hmm? Nggak bisa nge-share lagi. Share screen. Nggak bisa share screen lagi nih. Tadi yang belum kelas apa? Kelas E Pak. Nah, error nih. Ini kelas E.
Udah? Udah nih, kelas T. Nah, sudah Pak. Udah ya. Baik, yang pertama untuk tugas kan belum ada sama sekali ya kemarin ternyata, mohon maaf. Jadi roda gigi, belt dan rantai. Jadi nanti eh, minta tolong dibuat perancangan tiga elemen mesin itu, yaitu roda gigi, kemudian belt dan rantai. Boleh dalam mesin yang sama, boleh dalam mesin yang berbeda. Itu dibuat eh, tulis tangan dan gambar AutoCAD-nya. Contoh kasus bebas mesin apa yang penting ada perancangan roda gigi, belt, dan rantai. Yang pertama itu, kemudian yang kedua dibuat mesin sederhananya. Jadi ada mekanisme roda gigi, rantai, dan belt. Kalau misalnya ngambil capstone, di capstone itu mesin itu ada mekanisme itu, pakai mesin itu juga nggak apa-apa. Jadi ada dua tugas, yaitu terkait dengan eh, perancangannya, hitungannya, dan juga dalam pembuatan alat sederhananya. Untuk pembuatan alat, satu tim 3 orang, bebas milih sendiri aja. Nanti terakhir adalah hari terakhir UAS untuk pengumpulannya atau demonya itu nanti pas terakhir hari terakhir UAS. Kalau besok siap, hari Senin siap, Senin nggak apa-apa. Kalau Selasa siap, Selasa tidak apa-apa. Jadi batas akhir itu untuk pengumpulannya adalah di hari terakhir UAS untuk yang eh, mesin nih. Mesin. Terakhir UAS kapan ya? Minggu Iz- ini ya? Izin Pak, tanggal 28 Pak. Oh, Jumat berarti ya? Betul Pak. Ya, ya terakhir Jumat karena nilai harus diinput kalau nggak salah tanggal 3 atau 5 Juli. Jadi saya juga butuh waktu untuk memeriksa dan menginput nilainya. Jadi semester genap ke semester ganjil ini waktunya penginputan dan pemeriksaan nilai itu mepet karena ada semester antara. Jadi kalau semester antara dimulai, berarti semester regulernya itu harus sudah beres semua dulu tuh. Sehingga batas akhir pemeriksaan dan penginputan nilai itu sebelum semester antara dimulai. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan, termasuk mungkin kalau ada yang di sini ada asisten praktikum ya. Nilai praktikum dalam minggu ini bisa diserahkan ke kepala lab untuk diinput nilainya. Ya terakhir mungkin hari Selasa atau Rabu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait tugas. Sudah jelas Assalamualaikum semua? Ya. Pak.
Izin bertanya, saya Muhammad Akbar Paras dari angkatan 2022. Hmm. Untuk tugasnya itu kan per kelompok ya Pak. Kelompoknya itu Hmm. sesuai kelas masing-masing apa boleh ngacak Pak? Terima Bebas, kasih Pak. bebas, bebas. Kelasnya bebas. Boleh nggak sesuai dengan kelasnya. Baik Pak, Sama terima. mahasiswa teknik industri juga boleh. Iya Pak, Atau mahasiswa terima. ITB mungkin nggak apa-apa juga tuh. Baik Pak. Ada. Ya, yang penting 3 orang lah. Nanti kalau Pak saya punya temen di ITB, nggak apa-apa nanti gabung aja gitu. Nanti saya ngomong ke Kaprodi Teknik Mesin ITB-nya. Gitu. Baik Agan Pak. siapa? Ada dari kampus lain? Oh enggak Pak, enggak Pak. Enggak. Ya. Ada lagi? Ya. Oke. Izin bertanya, Pak. Hmm. Untuk alatnya tadi, perhitungan alat, demo alat tadi, Pak. Itu pakai alat yang capstone juga nggak apa-apa, ya, Pak. Untuk perhitungannya Nggak juga apa-apa. pakai yang capstone nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Baik, Pak. Makasih, Pak. Penting ada, kalau capstone kan lebih luas. Kalau elemen mesin ini hanya eh, roda gigi, belt, dan rantainya aja yang dinilai ya. Kalau capstone mungkin keseluruhan mesinnya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan. Ini antar kelas boleh, antar angkatan juga nggak apa-apa gitu. 3 kayaknya cukup lah ya untuk kelompoknya ya. Apa per individu aja? Per Untuk individu aja, mempermudah, mungkin kelompok saja, Pak. kelompok aja. Lang-lang sama siapa kelompoknya Lang? Sama Saddam Hussein dan Radeva, Pak. Hmm. Ya. Yosafat sama siapa Yosafat nih yang atlet binaraga gym? Masih belum tahu Pak. Tahu? Enggak, kemarin waktu Epstone. Oh, Captain sama Bang Sadam Hussein sama itu Kinap Pak. Hmm. Ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ini supaya ini apa namanya untuk membantu. Yang pertama membantu nilai ya, membantu nilai. Jadi kalau UAS, UTS, UASnya jeblok itu nanti bisa dibantu nilai tugas. Kalau tugas kan gampang kan, nggak terikat waktu. Kalau UAS, UTS kan misalnya 60 menit, 90 menit. Kalau tugas kan bisa seminggu gitu kan. Yang kedua kan bisa kelompok tadi, bisa nanya-nanya. Sehingga kalau normalnya ya nilainya harusnya bagus. Itu bisa digunakan untuk menambah, membantu nilai ketika nilai UTS atau UASnya jeblok. Makanya sebelumnya saya mau tanya nih, mau ada tugas atau enggak nih? Kalau nggak ada tugas, nggak apa-apa. Nanti berarti nilainya tergantung UTS dan UAS saja. Kalau Izin menjawab Pak, mau oh, untuk mau mendongkrak ya, nilai juga Pak. ya, ya. Pak, izin bertanya, Pak. Hmm. Ya, Ini untuk alatnya tuh kita harus boleh milih puli, belt, atau rantai, atau emang harus tiga-tiganya, Pak? Harus tiga-tiganya kita bikin gitu, Pak? Atau kita boleh milih satu? enak maunya salah satu apa tiga-tiganya? Salah satu sih, Pak. Kalau Salah tiga-tiganya satu. lumayan bingung, Pak. Ya, jadi untuk alatnya boleh salah satu, tapi hitungannya tiga-tiganya ya. Oh, untuk Jadi perhitungannya bikin tiga-tiganya ya, Pak, ya? alatnya salah satu aja lah untuk biar nggak berat dibiayai. Tapi tadi tujuannya untuk mengangkat nilai dan juga untuk mempraktekkan ya, mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Jadi hitung rantai, tapi kalau nggak pernah buat rantainya nanti kan percuma kan, jadi sasar mesin nanti ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Nggak susah lah ya, ini gampang ya. Sebenarnya kalau mau dikerjain hari ini, besok juga bisa selesai tuh.
nanti Senin bisa dikumpulin juga nggak apa-apa ya. Itu ya. Untuk kelas A, kelas B, kelas C, kelas E kayaknya pertemuannya udah komplit ya. Nanti yang kelas A dan kelas D itu karena masih 15 pertemuan, nanti mungkin yang satu pertemuan saya isi tugas ini ya, tugas ini. Saya belum ngecek nih yang capstone ya, nanti mungkin saya cek dulu. Nanti kalau perlu tambahan mungkin eh, ada pertemuan online lagi mungkin untuk penjelasan tugas. eh Ya, apa aja yang harus dibuat. Kemudian kemarin katanya Pak Leno video sama siapa? Pinas ya, itu supaya bisa mendongkrak medsos itu harus gimana kemarin. Suruh saya minta buat konsepnya belum ini nih. Supaya itu gimana tuh caranya. Jadi video capstone, kemudian bisa untuk naikin follower di YouTube atau IG jurusan gitu. Tapi yang real ya, bukan yang beli itunya. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk LMS ini? Nanti caption mungkin nanti ya. LMS ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada beberapa tambahan ya. Yang pertama itu pendaftar di beasiswa Posko Teknik Mesin baru satu nih, Iban dan Gusti, Ketua Angkatan 2021. Kemudian Ketua Himpunan baru satu. Nanti tolong dikoordinir. Metalurgi itu 20 yang sudah daftar untuk beasiswa Posko. Jadi tolong dikoordinir supaya minimal sama seperti metalurgi lah 20 yang daftar itu. Ya nanti Siapa? minta tolong Iban sama ini bagian Gusti sama sebagian apa nih Iptek mungkin ya pakai atau eh, beasiswa Posko ini sampai kemarin diomongin ini mahasiswa mesin kaya-kaya atau gimana ini nggak butuh dana bantuan itu kan lumayan ya $700 atau $1.000 tuh dan yang diterima banyak itu yang diterima banyak makanya tahun kemarin mesin cuma satu si Rahil metalurgi itu ada 6 atau 7 itu saya lupa tuh banyak itu satu orang kan 12 juta kan lumayan ya ya minta tolong kalau ada hal-hal yang positif itu untuk semangat karena itu juga nanti masuk ke ya selain uang juga nanti kan uang lumayan tuh bisa beli sepatu bisa beli tabung gitu kan bisa ngasih orang tua bisa juga untuk rekam jejak nah terakhir tanggal 29 ya nanti minta tolong di kolek minimal sama seperti metalurgi untuk beasiswa posko ya nanti tolong Iban dan eh, di 21-nya Iban sama Gusti ya di angkatan 22 siapa Jamus ya ada nggak Jamus Jamus hadir nggak Jamus kalau Jamus nggak hadir minta tolong dikoordinir sama Agdan tadi Agdan Faras kan tadi nanya itu kan Agdan angkatan 22 tadi ya Agdan tadi siapa yang nanya Agdan kan tadi yang nanya siapa angkatan 22 tadi siapa yang nanya Yosafat Lupa Pak namanya. waduh kok lupa jangan nggak kenal nih Yosafat nih siapa yang nanya angkatan 22 tadi Ah, dan Paras, Pak. mana ngilang nih nah Iya Pak, Akdan Faras Pak. ya tolong dikoordinir untuk angkatan 22 ya yang beasiswa posko itu Ya, syaratnya syaratnya lupa tuh nanti tolong dilihat lagi IPK-nya berapa tuh 3,25 atau berapa sama ya bagusnya ada pengalaman pengalaman organisasi atau pengalaman
prestasi nasional atau tidak, prestasi akademik maupun non akademik itu kayaknya kemarin ada pertanyaan itu. Itu minta tolong ya nanti nanti angkatan 23 sampai. Jadi itu syaratnya maksimal semester 6. Nanti tolong eh, ikut itu. Kemudian yang lomba-lomba juga minta tolong ditingkatkan lagi. Angkatan 21 ini yang udah ikut lomba, yang sering baru Agus, yang lainnya minta tolong eh, ikut juga ya. Untuk lomba itu nanti sebagai syarat sidang, dan juga kalau juara itu ada konversinya. Agus kemarin internasional berapa SKS ya? 15 ya kalau nggak salah ya. 15 SKS konversi. Nah itu eh, ya kita coba meningkatkan itu ya. Kemudian kemarin juga yang kuesioner itu mesin 30% ini ya. Tapi alhamdulillah begitu harus ada pendorong-pendorongnya ini ya. Kalau nggak ada, kalau nggak ngisi, kalau paling kecil nggak ada SP gitu. Akhirnya 220%. Alhamdulillah paling banyak sekte itu. Nah itu untuk hal-hal yang positif tolong semangat, karena itu juga untuk kebaikan di jurusan. Jadi di akreditasi itu ada yang namanya SPMI, jadi penjaminan mutu. PPEPP itu harus berjalan ya, jadi evaluasi. Jadi dosen pun jangan alergi untuk dinilai oleh dosen, jurusan dinilai oleh mahasiswa. Itu juga kita nggak anti kritik lah, kalau emang ada hal-hal yang baik ya disampaikan aja. Nah itu bermanfaat untuk kebaikan mahasiswa sendiri ke depannya. Jadi kayak misalnya mata kuliah ini kok online terus, nanti mungkin kita pertimbangkan untuk dosennya diganti misalnya, atau ngajarnya nggak sesuai RPS misalnya, nanti mungkin bisa kita pertimbangkan untuk di tim teaching dan sebagainya. Itu nanti ada follow up-nya itu, insya Allah pasti ada follow up-nya. Dan ke depan hasil-hasil dari penilaian evaluasi ini juga, misalnya ada dosen yang nggak sesuai RPS ngajar dan misalnya jarang masuk, nanti kita sit in ya, sit in. Jadi sit in itu manajemen jurusan atau dosen pembina itu ikut hadir di kelas, ikut nyimak. Jadi misalnya nanti ada saya atau mungkin Prof. Hendra nanti ikut kuliah apa nanti untuk sit in, memastikan eh, materi yang disampaikan itu sesuai dengan RPS, kemudian offline. Jadi kita ke depan itu kalau nggak terpaksa itu diusahakan offline untuk menjamin eh, kualitasnya. Insya Allah kan coba di diperbaiki terus sistem di kita. Makanya kalau ada masukan apa, termasuk saya kajur misalnya nggak melayani dengan baik, disampaikan kritik juga nggak apa-apa. Ya, nanti Pak harusnya kayak gini 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 gitu. Nah, itu juga nggak apa-apa. Itu malah bagus buat saya dan bagus buat pengembangan jurusan ke depannya. Atau misalnya ke Kaleb atau ke admin, itu juga nggak apa-apa, disampaikan aja. Tapi ya penyampaiannya yang baik ya, jangan menyinggung ya. Kalau misalnya Nabil atau si Hiban meritik Pak Dwi di depan umum atau di grup, ya bukannya kebaikan yang dapat, malah menyinggung perasaan. Nah, itu mungkin kalau kuesioner kan eh, salah satu instrumen yang kayaknya bagus dan juga mungkin eh, terjaga keamanannya. Dan itu nggak berpengaruh ke nilai. Saya jamin nggak akan berpengaruh ke nilai. Misalnya, tapi harus yang sesuai ya kenyataannya. Misalnya dosen rajin terus masuk misalnya, tapi
nanti nilainya jelek, ya itu juga mungkin nggak bagus juga. Asal sesuai itu nggak, saya jamin nggak akan bocor dan nggak akan berpengaruh ke nilai itu ya. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan? Cukup ya kayaknya ya. Saya mohon maaf nih, saya baru ingat tadi pagi, oh ini kayaknya mungkin kurang pertemuannya ya. Senin udah ujian ya. Untuk soal kisi-kisi soal itu ada 3 soal. Yang pertama itu rantai, belt, rantai. Oh ada 2 soal ya, belt dan rantai aja. Nggak susah lah insya Allah. Nanti untuk sifatnya itu open note, tulis tangan. Nanti note-nya ditulis nama dan NPM, kemudian dikumpulkan bersama dengan lembar jawabannya. Nanti kalau nggak ada note-nya, nggak dinilai. Jadi nanti note-nya nggak ada namanya juga nanti nggak dinilai. Atau note-nya fotokopian nanti juga nggak dinilai. Jadi eh, open note, A4, tulis tangan, dikasih nama. Boleh bolak-balik. Itu materinya rantai dan belt. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Cukup? Kemudian untuk tugas itu jangan numpuk ya, jangan nunggu-nunggu akhir. Terakhir hari Jumat, nanti hari Jumat aja. Yang pertama itu kalau di hari terakhir numpuk nanti nggak kebagian malah nggak dapat nilainya kan. Yang kedua kalau di terakhir-terakhir ya khawatir saya juga pas nggak ke kampus hari Jumat nanti. Siapa tahu pas harus ada acara di SS misalnya. Nah makanya kalau bisa lebih cepat lebih lebih baik, lebih aman gitu ya untuk tugas. Untuk yang tugas tulis tangan nanti dirancang, itu nanti gambar nanti di scan dikirim ke email saya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Cukup? ingin bertanya, Pak. Ya, Sebelumnya perkenalan nama saya yang bertanya. Di acara aja saya ingin bertanya di luar perkuliahan LMS, Pak. Bertanya terkait ya, SP semester pendek. Itu kalau misalnya ada beberapa mata kuliah yang bentrok itu gimana ya? ya mantap kalau yang drop. Itu jadwalnya udah keluar apa? Sudah Pak, jadwal udah keluar. Jadi semester antara ini yang penting bisa KRS-an kan ya. Bisa kan bentrok. Kalau di SP kan masih bisa KRS-an kan? Bisa nggak kalau bentrok jadwal itu? Ngisi KRS-an masih bisa? Otil? Bisa, Pak. Ya kalau masih bisa nggak apa-apa. Itu karena semester pendek itu kan dari 6 bulan ke 1 bulan. Itu otomatis 1 minggu itu 4 pertemuan. Jadi satu satu kelas itu 1 minggu 4 pertemuan. Nah sementara mungkin terutama fisika, kalkulus itu kan pesertanya mungkin hampir sama ya. Nah kalau kalkulus lebih ekstrim lagi karena 4 SKS kan ya. 4 SKS itu eh, 4 jam sendiri dan 4 pertemuan dalam 1 minggu. Jadi kayaknya hampir susah kalau dibuat nggak bentrok. Kalau semester panjang itu kita masih bisa atur karena ada ya satu satu mata kuliah satu kelas itu hanya seminggu hanya sekali kan. Terus juga pesertanya bisa kita petakan misalnya semester 1, 3, 5. Kalau SP kan campur plus 1 minggu 4 pertemuan. Nanti silahkan diatur aja dengan dosen pengampuhnya ya. Itu apa namanya kalau bentrok ya nanti mungkin ikut kelas yang lainnya gitu ya. Mohon maaf Pak. Hmm? Nah, kalau
kalau di siakatnya nggak bisa Pak, kalau bentrok apa nggak masuk ke KRS jadwalnya. Terus Ya jadinya nggak, masih kosong gitu Pak, KRS-nya nggak bisa diambil soalnya bentrok. Saya kan ambil kalkulus 2 sama Vistas 2 ya Pak. Itu hmm, jadwalnya bentrok, ada yang bentrok semua Pak. Vistas kelas A-nya bentrok sama kalkulus hari Selasanya, sedangkan Visdas 2 kelas B bentrok sama kalkulus hari Rabunya Pak. Pas saya coba pilih tuh, saya tambahin ke mata kuliah nggak bisa Pak, soalnya bentrok. Tulisannya gitu, ada peringatannya, ada notisnya. kalau yang lain itu semua kelas bentrok. Iya saya juga nggak tahu Pak, kelasnya bentrok semua, yang satu bentroknya dari Selasa, yang satu bentroknya dari Rabu Pak. Jamnya sama gitu. Nah, kalau cuma satu hari yang bentrok kan bisa kan? Nggak bisa dimasukin ke KRS Pak, tapi di KRS-nya ada notis mata kuliah bentrok, jadi nggak bisa dimasukin, nggak bisa dicetak KRS-nya. Ya coba ntar, itu kan KRS-an ngisinya kapan sih terakhir? SP itu? Kalau di pengumuman sih besok Pak, tanggal 23 terakhir. Terakhir besok. Kalau yang lainnya bisa nggak itu? Kalau bentrok? Pak, izin jawab Pak. Hmm. Saya juga nggak bisa ke daftar di KRS ya Pak kalau bentrok ada peringatan. Jadi kan saya ngambil matematika 1, kimia sama perkal 1. Nah, untuk kimia sama perkal bisa keambil Pak, cuman matematika 1-nya bentrok sama UMK itu Pak. Jadi nggak bisa masuk, nggak bisa ke input. Hmm. Itu untuk kalau kalau untuk teknis nanti bisa di ini ya, bisa di apa? Bisa diatur sama masing-masing dosen pengampunya. Kalau yang bentrok sementara eh, ngisi yang kemarin diminta Bu Novi ya di apa namanya dikasih ke jurusan aja. Nanti biar mungkin jurusan yang ke Pusdainfo untuk eh, menginputkannya ya. Tapi jangan mepet ya, mungkin besok ya. Besok ya. Jadi nanti kalau yang eh, bentrok nanti besok pagi besok Senin ya. Yang nggak bisa keresan nanti ke jurusan aja pagi nanti eh KRS manual ya mungkin ya. Nanti apa aja yang bentrok nanti, tapi yang bentrok aja ya, yang nggak bisa ngisi di sedakat. Tapi coba nanti saya tanyakan hari ini mudah-mudahan ya. Nanti, loh besok besok KRS terakhir.